Tuhan mau keluarga yang setia, melahirkan generasi yang setia. Apapun yang terjadi kepadamu, jangan biarkan roh Allah itu padam. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap percaya, tetap beriman, tetap lakukan apa yang berkenan di hadapan. Tidak ada perjuangan dalam hidupmu tidak berdampak. Tuhan tidak pernah lupa dengan jasa. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kau lakukan, asalkan engkau setia. Tuhan pakai banyak cara untuk memanggil setiap anak-anaknya. Tuhan mencari siapa yang siap untuk dipercayakan. Dan Tuhan mencari siapa yang mau. Doa akan menjaga. Doa akan menjaga keluargamu. Doa akan menjaga kehidupanmu. Doa akan menjaga pekerjaanmu. Doa akan menjaga anak-anakmu. Doa yang bisa menjaga. Di luar itu tidak bisa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sinar kemuliaan Bapa menerangi setiap kita. Kita siapkan hati kita untuk mengerti apa maunya Tuhan.
bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Kami bangga memilikimu Yesus. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini, mari Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kami tahu ya Bapa, di balik semua ini, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, maka di situ Engkau disukakan, Engkau dipuji dan disembah. Maka kami akan menikmati segala kebaikan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati sidang jemaat-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Ya, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman. Ya, di sini kalau kita berbicara dengan tema kita adalah Tuhan mencari orang yang setia. Ya, saudara lihat di sini ada Othniel. Ya, kita akan bicara tentang Othniel. Ya, dan di situ juga di dalam Hakim-Hakim 3 ini ada Ehud dan juga ada yang namanya Samgar. Tetapi pagi hari ini saya rindu untuk membagikan tentang Othnielnya. Saudara lihat bahwa mari kita lihat dulu kebenaran firman-Nya di dalam kitab Hakim-Hakim ya 3 ayat 1 sampai 4. Apa yang Tuhan maksud di dalam firman ini adalah gambaran gereja Tuhan, gambaran anak-anak Tuhan yang akan pasti ya akan mengalami yang namanya peperangan di dalam setiap kehidupan. Ya, mari silakan buka. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal. Saudara lihat di kata ini bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Ya, artinya Tuhan mengizinkan, Tuhan membiarkan ini terjadi. Terus Untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. saudara lihat, di sini Tuhan berbicara bahwa untuk menguji generasi bangsa Israel yang belum pernah berperang. Terus Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin ditinggalkan 5 raja dalam kota itu. Terus dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. saudara lihat, tujuannya adalah kenapa? Supaya mereka mendapatkan pengalaman dalam peperangan. Ya, di dalam peperangan ini Tuhan mau lihat seberapa besar kesetiaan mereka, khususnya iman dan ketaatan. Ya, Tuhan ingin melihat ada generasi-generasi yang belum berperang tatkala Yosua dan Kaleb itu merebut tanah Kanaan. Tetapi ada generasi berikutnya, anak-anak mereka. Dan Tuhan tinggalkan ada 5 raja untuk mereka dilatih. Makanya ini berbicara buat gereja Tuhan, saudara akan dilatih dalam berperang. Masing-masing pribadi lepas pribadi, orang tua punya pengalaman sendiri dalam kehidupan keluarganya. Punya pengalaman kehidupan dengan orang tuanya yang dulu. Dan ketika kita sudah berkeluarga dan kita mempunyai anak-anak dan anak-anak saudara. Anak-anak saudara akan dilatih untuk berperang.
Tetapi sering kali yang kita hadapi adalah kita mengambil alih dalam peperangan. Kita tidak mengizinkan anak-anak kita berperang kehidupan. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa melihat anak kita susah. Terkadang kita sebagai orang tua, ya, saya teringat waktu kita melatih anak-anak kita naik motor, naik sepeda, maunya kita terus yang membonceng dia. Kapan anak-anak saudara bisa menaik motor? Ya, maka ketika dilatih tentu kan ada ya namanya orang latihan, terkadang jatuh, ya, terkadang mungkin nabrak tiang listrik, ya. Kalau naik sepeda kenceng begitu, anak saya pernah begitu, naik sepeda kenceng, tiang listrik ditabrak, tiang listrik diam. Ya, memang dilatih, tetapi kita nggak marah-marah, mereka harus bangun. Ya, singkat kata anak ini sampai robek ininya, kita mesti jahit. Ya, kerasa kita bilang mulai besok tidak boleh naik motor lagi, mulai besok tidak boleh naik sepeda lagi. Setelah sehat 1 minggu kemudian lagi naik sepeda. Itu namanya anak tuh pasti berperang. Ya, nah setiap kehidupan kita begitu. Di dalam sisi-sisi kehidupan kita, maka kita lihat, kita itu dilatih dalam berperang. Saudara lihat, tujuannya untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan melalui Musa. Makanya disisakan lima raja. Saudara lihat, segala sesuatu memang pasti ada akibatnya. Segala sesuatu itu memang pasti ada akibatnya. Saudara lihat, tolong ayat 5 dan 6-nya. Ayat 5 dan 6 dari Hakim-Hakim 3, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Saudara lihat, ketika mereka dilatih berperang, ternyata mereka justru berkompromi. Ternyata mereka berkeluarga dengan orang-orang Kanaan, orang-orang Het, orang-orang Amori, mereka berkeluarga, baik yang laki maupun yang perempuan. Bahkan ayat ini juga berkata bahwa orang Israel justru mengikuti ilah-ilah mereka, mereka menyembah. Di sini dinyatakan bahwa di dalam hal ini mereka gagal di dalam peperangan hidup mereka. Dan Tuhan itu menjadi murka. Ya, saya mencarikan sebuah jalan bagi saudara untuk kita ketemukan siapa Oneil ini. Ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 dari Hakim-Hakim 3, demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan, terus? Mereka melupakan Tuhan Allah Saudara mereka. lihat baik-baik, kejahatan itu bukan sekedar membunuh, kejahatan bukan sekedar mencuri, kejahatan itu bukan sekedar, ya, mungkin karakter yang buruk, mungkin tidak mau berubah, tetapi meninggalkan Tuhan, itu jahat di mata Tuhan juga. Terus. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, terus raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Selama 8 tahun, saudara lihat. Jadi ketika mereka sudah ada di dalam kemenangan, mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian, bukan berarti peperangan itu berhenti. Ketika saudara sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, saudara lihat, terkadang hati sebagai orang tua miris melihat anak-anaknya, ketika anak-anaknya mengalami peperangan kehidupannya dan ternyata apa yang mereka alami tidak sesuai dengan apa maunya kita. Ketika mereka kalah dalam peperangan ini, mereka terseret dengan daya tarik dunia. Daya tarik 5 raja ini, mereka terseret baik kehidupannya, baik kebudayaannya, baik mereka menghadapi seluk-beluk cara kerja, roda perekonomian. Mereka justru tertarik. Mereka bukan lagi melihat bahwa
Yosua memenangkan pertempuran, melihat tembok Yeriko roboh dengan 7 kali dikelilingi, mereka tidak melihat itu. Justru mereka melihat bahwa apa yang kebudayaan, kehidupan dari 5 raja ini, orang Filistin ini, justru mereka mengikuti cara mereka. Saya berharap gereja Tuhan, carilah Tuhan Allahmu. Jangan cari hal-hal yang lain untuk mensejahterakan kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu. Jangan potong kompas. Terkadang kita bisa melihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu apa yang sedang terjadi. Dan kita sedang membutuhkan jalan keluar. Tetapi terkadang kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Sama seperti dalam Hakim-Hakim 3 ini. Maka di sini dikatakan mereka lupa kepadanya. Maka Tuhan marah kepada umat Israel dan membiarkan mereka. Membiarkan. Jadi bukan Tuhan tidak suka kepada saudara. Tapi terkadang apa persoalan problema saudara diizinkan terjadi untuk melatih saudara, membawa saudara kembali. Maka saudara lihat, di ayat yang ke-9, bagus sekali. Ayat yang ke-9, lalu berserulah orang Israel kepada Di Tuhan. tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah penderitaan ada kata lalu. Lalu itu artinya satu kata sambung yang melihat konteks yang apa di belakang. Jadi orang Israel tidak berdiam diri dan saudara tidak boleh berdiam diri. Lalu artinya lalu berinisiatif. Tidak bisa inisiatif orang lain. Inisiatif saudara sendiri. Maka dalam pelajaran ini juga saya masukkan dalam sebuah kategori. Perjuanganmu menentukan generasi berikutnya. Ya, kata lalu itu saudara punya inisiatif untuk melihat generasi berikutnya. Terus, Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Kita lihat Kalebnya, saudara lihat. Tuhan selalu mendengar doa Tuhan mau generasi yang setia. Saudara perhatikan, Tuhan itu memberikan kepercayaan. Dari Kaleb. Kaleb itu saudaranya Kenas. Kenas itu bapaknya Otniel. Generasi keluarga ini adalah keluarga pahlawan. Maka ketika keluarga pahlawan ini memenangkan pertempuran, maka itu akan berdampak kepada saudaranya maupun anak dan kemenakannya. Tolong Bilangan 14 ayat 24. Coba lihat, apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan Dia sepenuhnya, berbeda. Terus, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. keturunannya. Jadi perjuangan dari Kaleb menentukan keturunan. Lalu siapa Otniel ini? Otniel itu keponakannya. Artinya apa? Perjuangan Kaleb membawa dampak bagi saudaranya, membawa dampak bagi anak-anak dan maupun kemenakan-kemenakannya. Tidak ada perjuangan dalam hidupmu tidak berdampak. Saya mau kasih catatan buat saudara. Setiap saudara berseru kepada Tuhan. Ketika saudara melihat mungkin ada salah satu keluarga terdekatmu mengalami namanya persoalan di dalam perjuangan hidupnya. Ketika ada satu orang, mereka datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Dan jangan lupa, siapa Kaleb ini? Siapa Otniel ini? Siapa daripada Kenas ini?
Saudara perhatikan, saya mau katakan begini. Ketika Kaleb betul-betul melekat kepada Tuhan, orang yang berbeda hatinya, orang yang merindukan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan jasamu. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kau lakukan. Dan Tuhan mencari siapa yang mau. Ternyata yang mau justru kemenakannya, keponakannya. Janji Tuhan seharusnya. Dan kalau kita lihat, saudara lihat, coba lihat Yosua 15 ayat 16-17. Yosua 15 ayat 16-17. Yosua 15 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Saudara lihat, waktu peperangan ternyata Kaleb pun juga tidak sanggup menghadapi. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami kekalahan, maka diadakan sayembara. Siapa yang menang dalam pertempuran ini, aku berikan anakku supaya menjadi pendamping hidupnya. Dan ternyata tidak jauh-jauh mantunya itu keponakan sendiri. Saudara tahu, Tuhan memberikan sebuah kepercayaan tidak jauh-jauh. Apa yang saudara lakukan dalam hidup ini, Tuhan itu perhitungkan sampai bukan di anaknya saja. Ini kan istrinya, ini kan anaknya yang diberikan kepada Otniel. Artinya apa? Dan Tuhan tahu masa depan anak-anakmu. Siapa pendamping hidupnya Tuhan sangat tahu. Karena apa? Tuhan tidak pernah membiarkan ketika saudara sudah dalam perjuangan hidup saudara menyenangkan hati Tuhan. Lalu saudara Tuhan biarkan semua. Tidak. Kata membiarkan ini cuma memelatih saudara. Tetapi di balik itu semua Tuhan mencari. Kalau memang Kaleb kalah dalam peperangan, kalau memang saudara sebagai orang tua kalah dalam peperangan hidup, Tuhan cari siapa sebagai pendoa-pendoa. Tuhan mencari siapa yang siap untuk dipercayakan. Kalau memang anak-anak kita tidak siap, maka Tuhan cari. Karena apa? Karena Tuhan selalu melihat apa yang kau lakukan. Dan ada pepatah kata, buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Tetapi buah kebaikan bukan buah keburukan. Tetapi buah kebaikan itu akan berdampak. Dan kita lihat di sini, Tuhan mau keluarga yang setia, melahirkan generasi yang setia. Kira-kira saudara sedih enggak? Apa yang saudara harapkan tidak sesuai. Anak-anak saudara ternyata tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Bukan berarti Tuhan tidak mengerti persoalan anak-anakmu. Di dalam kehidupan anak-anakmu, saya percaya kalau kita lihat ayat ini, Tuhan sanggup memanggil dengan caranya sendiri. Kita sebagai orang tua hanya berdoa, Tuhan berkati anak-anakku, berkati dia, kehidupan perjalanan hidupnya, tolong Tuhan, lindungi dia, bimbing dia, tuntun dia dengan caramu sendiri Tuhan. Maka Tuhan punya cara bagaimana dia untuk mencari, mengambil, mendapatkan anak-anakmu. Anak yang terhilang pun Tuhan kembalikan, anak bungsu yang terhilang. Tuhan pakai banyak cara untuk memanggil setiap anak-anaknya. Tetapi berbahagialah kalau saudara merespon. Sama seperti bilangan 14. Contoh Kaleb ini sangat bagus. Orang yang berbeda, orang yang dipercaya ketika dia merebut kemenangan, itu pun keluarga di sekitarnya dibawa. Bukan sekedar dibawa menikmati tanah perjanjian, tetapi dipercaya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan.
anak-anak saudara akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Asalkan engkau setia dalam iman dan setia di dalam ketaatan. Dan Tuhan pasti melakukan hal yang luar biasa. Banyak orang tidak dapat melihat Tuhan menggunakan mereka secara signifikan. Banyak orang. Tetapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan ingin semua orang Kristen bertumbuh ke dalam setiap dimensi kehidupan. Artinya setiap roda perekonomian, roda kehidupan, pendidikan, roda kehidupan di dalam keluarga. Itu semua liku-liku kehidupan saudara. Tuhan ingin semua orang Kristen sama seperti Otniel ini. Siapa Otniel? Saudara lihat, Roh Tuhan bekerja kepada Otniel. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Hakim-Hakim 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Saudara lihat, kata menghinggapi ini bahasa Ibrani-nya itu dia tinggal tetap. Jadi roh Allah itu tinggal. Otniel setia. Dia tidak mau roh Tuhan itu undur daripada dia. Sekalipun di ada tanah perjanjian, keluarga ini keluarga yang setia. Maka Tuhan akan mencari, sesuai dengan tema, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan didapatkan roh Allah itu menghampiri, kalau di sini katanya menghinggapi, tetapi yang bahasa aslinya itu Tuhan mencari orang yang rohnya itu tinggal tetap. Apapun keadaannya, sekalipun dia dikuasai oleh 5 raja dalam kota itu, tetapi di situ dia mendapatkan ada satu pribadi Otniel yang punya roh Allah itu tinggal tetap. Jadi saya mau mengatakan kepada gereja Tuhan, apapun yang terjadi kepadamu, jangan biarkan roh Allah itu padam. Tetap masuk dalam hadirat Tuhan, tetap percaya, tetap beriman, tetap lakukan apa yang berkenan di hadapannya. Maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu. Roh Kudus memberi Otniel kuasa untuk pekerjaan yang Tuhan panggil. Ini persis konteks ini yang diambil oleh Zakaria 4. Saudara lihat, dalam Zakaria 4 ayat 6 ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh roh Allah. Maka Zakaria 4 ayat 6 ini menjadi jawaban buat kita. Zakaria 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Bukan karena keperkasaan, bukan karena kepintaran, bukan di dalam apapun kekuatanmu, terus melainkan dengan rohku. Melainkan dengan roh Tuhan, persis seperti Otniel. Otniel oleh kekuatan Roh Kudus, roh Tuhan yang tinggal tetap dalam dia. Terus firman Tuhan semesta alam. Kalau dikatakan ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, hai gunung-gunung, siapa yang berani menghadapi roh Allah, maka akan diratakan setiap persoalan-persoalan dengan roh Tuhan akan mengatasi generasi-generasi anak-anakmu. Dari 5 raja ini, bagaimana dia menguasai orang-orang Israel. Mereka diperbudak selama 8 tahun kembali. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan butuh orang yang kuat rohnya. Di akhir zaman Tuhan melihat siapa yang rohnya begitu signifikan. Rohnya yang betul stabil. Dan Tuhan akan panggil sekalipun itu orang terdekatmu, bukan diri saudara. Dan Tuhan akan mencari. Kalau saudara mengalami keterpurukan dalam hal apapun, umpamanya ekonomi, dan saudara tidak mau berdoa, dan saudara tidak mau dekat sama Tuhan, dan Tuhan cari siapa di tengah keluargamu menjadi penolong, menjadi pendoa.
Kalau saudara kuat, terkadang anak-anak tidak kuat. Tetapi sering yang kayak kita lihat, orang tuanya kuat sekali. Terus dia berdoa. Ya, saya banyak mendengar kesaksian, mereka berdoa. Sekalipun kadang-kadang anak-anak kita ya jarang berdoa. Tapi lihat hasilnya, terkadang anak-anakmu sukses oleh karena doamu. Terkadang mendapatkan jalan keluar pekerjaan anak-anakmu. Karena apa? Karena ada pendoa di situ. Dan Otniel ini adalah pahlawannya doa. Dia stabil, konsisten. Sebelum saya menjelaskan ini, tolong ayat terakhirnya. Ayat 53-nya. Ayat 23-nya. Hakim-Hakim 3, ayat terakhirnya. Hakim-Hakim Ayat 3, 11. ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel anak Kenas. 40 tahun. Seorang Otniel dipercaya. 40 tahun. Sama seperti 40 tahun padang gurun. Tetapi Tuhan mencari Otniel akhir zaman. Di dalam akhir zaman ini, dalam kehidupan dunia yang tidak serba menentu, dia cari siapa Otniel yang mau berperang, yang mau berdoa, yang mau terus dipakai oleh Tuhan. Maka kriteria Tuhan kepada Otniel akhir zaman adalah yang pertama, Tuhan mengutus Otniel untuk membebaskan ketika orang-orang dalam ketidakberdayaan. Tuhan mengutus Otniel. Saudara lihat, artinya mereka dapat menerima bantuan dari Tuhan jika mereka mau datang kepada doa. Saudara akan mengalami pertolongan Tuhan ada di tengah-tengah saudara yang tidak pernah saudara pikirkan. Otniel yang justru menolong saudara. Yang mau berperang, yang mau berjuang. Terkadang anak angkat, dia lebih memperhatikan orang tua angkatnya daripada anak sendiri. Banyak pengalaman. Dia lebih banyak memperhatikan. Saudara perhatikan. Tuhan mengutus Otniel untuk membebaskan ketika orang dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, Otniel telah membuktikan bahwa dia setia dan berhasil dalam hal-hal kecil. 40 tahun. Setia. Dalam hal-hal yang terkecil pun. Pertanyaannya, apakah saudara setia? Artinya Tuhan mendorongnya untuk siap memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan mau saudara itu diberikan tanggung jawab. Tetapi Tuhan mau latih anak-anak saudara. Mau enggak anak-anak saudara sukses? Amin? Mau enggak? Mau enggak anak-anak saudara sukses? Tuhan mau latih anak-anakmu. Tuhan mau latih. Tapi tidak sedikit para orang tua tidak mau anaknya dilatih Tuhan. Mau enggak anak-anakmu pintar? Dia dilatih di sekolah. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Dia dilatih di situ. Dan terkadang gurunya pun marah. Tidak sedikit kadang-kadang kalau guru itu bisa memukul anak-anaknya dengan pukulan kasih. Dan kita sebagai orang tua, didik anak saya, silakan. Tapi terkadang ketika anak-anak dididik oleh gurunya, lalu kita sebagai orang tua tidak terima. Saya tidak pernah pukul anak saya. Anak yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar, kata firman.
Tetapi ketika kita mengasihi anak-anak saudara dan saudara tidak terima, saya berharap orang tua di sini harus dilatih anak-anak mereka. Dengan apa? Firman. Othniel telah membuktikan bahwa dia setia dalam hal-hal kecil. Terkadang pelayanan saudara, hal-hal kecil. Jadi pembawa persembahan, menjadi pendoa, setia dengan hal-hal kecil. Dan Tuhan akan percayakan hal-hal besar. Lalu lihat, yang ketiga, Othniel memenangkan kemenangan besar. Tuhan menunjuk orang-orang dengan kemampuan yang sudah terbukti. Maksud daripada ayat ini segini. Tuhan mau setiap kita Tuhan mau mencari orang-orang yang betul-betul melihat. Ketika dikasih satu hal-hal yang konteks yang paling kecil pun, dan dia belajar di situ untuk dewasa, untuk memenangkan pertempuran, artinya dia tidak cengeng, dia tidak mau mengadu, mama saya sakit, papa saya mengalami kesulitan. Tetapi ketika dia terus berlatih, dia belajar, Tuhan, aku punya kesulitan Tuhan. Tuhan, aku punya persoalan Tuhan. Bukan berarti anak-anak saudara tidak boleh mengadu kepada orang tua. Tapi didik anak-anak saudara untuk berbicara kepada Tuhan setiap kesulitan demi kesulitannya. Tuhan mau mempercayakan anakmu. Tetapi kalau hal yang paling kecil, saudara tidak mendidik dia, bagaimana hal-hal yang besar yang Tuhan akan percayakan? Ada orang-orang hebat. Kalau saya belajar dalam literatur, ada banyak tokoh-tokoh Yahudi, itu luar biasa. Bagaimana dia dikatakan yang pencipta lampu ini? Itu orang bodoh yang tidak lulus. Tetapi bagaimana kehidupannya dia berjuang, dia menciptakan. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pintar. Dia betul-betul melakukan apa yang menyenangkan. Cara penyembahan mereka dengan Taurat mereka. Tetapi Tuhan juga perhitungkan itu. Saudara, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Harusnya lebih hebat lagi. Karena roh dalam diri saudara, hai gunung-gunung persoalan. Siapakah dia di dalam hadapan Zerubabel? Aku akan ratakan dia. Seharusnya di dalam dirimu jauh lebih hebat. Cuman kita kurang setia, kurang mampu untuk menyelesaikan dengan hal-hal yang terkecil. Dan di poin keempat, Othniel adalah orang yang terbukti memiliki keberanian inovasi dan produktivitas. Dia berani menghadapi 5 raja. Dia berani menghadapi. Dan dia punya inovasi-inovasi selama 40 tahun. Memang Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi saya percaya 40 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan di sini dikatakan tidak ada lagi yang namanya 5 raja itu untuk menguasai mereka, menyengsarakan mereka. Kalau saudara mau melihat dalam kehidupan rumah tanggamu, ada inovasi-inovasi, contoh kecil. Biasakan dirimu sharing. Biasakan berkomunikasi. Kalaupun ada persoalan anak-anak, dengar dengan baik. Apa yang terjadi? Apa kesulitan-kesulitan rumah tanggamu? Apa kesulitan-kesulitan anak-anakmu? Engkau dengar dengan baik, engkau datang kepada Tuhan. Bawa setiap persoalanmu. Keributan, pertengkaran tidak akan membawakan hasil. Saudara bekerja buat generasi, Kaleb berjuang untuk generasi berikutnya. Dan saudara lihat Othniel salah satu contohnya, hasil daripada perjuangan Kaleb. Saudara berjuang buat anak dan buat cucu. Saudara belum umur 70-80 tahun. Belum. Mama saya 83 tahun. Dan dia masih diperhatikan anak-anaknya. Ingat baik-baik. Tatkala kita kuat.
kita mampu semua. Tetapi tatkala kita lemah, tidak berdaya, selama 8 tahun di sini, orang Israel butuh Otniel. Saudara pasti butuh orang. Puji Tuhan saudara sehat. Tetapi ketika saudara di kursi roda, ketika saudara tidak berdaya, siapa yang mau tolong saudara? Saya mau katakan, orang terdekatmu yang paling banyak menolong saudara. Orang lain hanya bisa berdoa. Untuk itu, kalau engkau berjuang, perjuangkan juga hari ini dan masa depan. Otniel mengatasi kekuatan spiritual yang menentang dia dan orang Israel. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Sedikit lagi. Efesus 6 ayat 10 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, seluruh senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat supaya iblis. kita bertahan. Senjata Allah itu memampukan kita bertahan dalam setiap kehidupan kita. Terus ayat selanjutnya 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara lihat, ada hal-hal yang tidak bisa saudara lihat. Ada hal-hal yang menutup usaha saudara. Saudara tidak bisa lihat. Hanya doa yang bisa berperang. Kalau saudara lihat, ada banyak orang mencari kekayaan dengan di gunung-gunung. Ada banyak orang itu supaya mereka berhasil. Dan saudara, ketika saudara berusaha, di situ ada selaput yang menutup untuk orang datang kepada saudara. Makanya di ayat ini bilang, peperanganmu itu bukan apa yang kau lihat, yang tidak engkau lihat. Makanya Otniel ketika berperang, dia tahu dia dipakai Tuhan sekalipun 5 raja 40 tahun. Bukan berarti 40 tahun kalau dikalikan 24 jam dia jaga satu hari, kali 40 tahun kan capek dia. Tidak mampu dia menjaga. Dalam 1 minggu 24 jam tidak mampu dijaga. Apalagi 40 tahun. Tetapi doa akan menjaga. Doa akan menjaga keluargamu. Doa akan menjaga kehidupanmu. Doa akan menjaga pekerjaanmu. Doa akan menjaga anak-anakmu. Doa yang bisa menjaga. Di luar itu tidak bisa. Makanya ketika anak-anak terjerembab dalam kejatuhan seperti yang orang-orang Israel ini dalam ayat 1, 2, dan 3. Dalam ayat 5 dan 6. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Israel berdoa, maka Tuhan mendengar dan mengirim. Ketika saudara berdoa dan Tuhan mendengar, apa yang terjadi kepada anakmu dan keluargamu. Doa itu sangat menentukan. 6. Otniel berhasil memimpin bangsa Israel menuju kemenangan karena dia memotivasi orang-orang dengan gaya hidup teladannya. Dia melihat teladan Kaleb. Dan dia juga tidak sedikit melihat teladan bapaknya. Tetapi teladan Kaleb ini menjadi panutan dia. Makanya dia dipercaya anak Kaleb kepada dia. Saudara lihat. Teladanmu akan diikuti anak-anak. Saudara tidak jujur, jangan minta anak-anak jujur. Saudara tidak suka pemarah, jangan minta anak-anakmu itu hati lemah lembut. Otniel menjadi contoh. Kaleb dan Otniel itu menjadi contoh. Dia melihat teladan daripada pamannya. Dan ketika saudara mau dipulihkan, maka yang paling pertama, saudara dipulihkan, anak-anak dipulihkan, seisi rumah dipulihkan. Ini teladan. 2 Timotius 3 ayat 10.
2 Timotius 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kita tidak cukup hanya untuk melayani Tuhan, tapi kita harus serupa dengan Kristus. Baik perkataan, baik perbuatan, baik tingkah laku, apapun itu serupa dan segambar. Maka ketika saudara dilihat oleh orang lain berubah karena dia melihat saudara. Otniel dipakai Tuhan karena dia melihat Kaleb. Saudara juga mengalami begitu. Ketika saudara mengalami sebuah perubahan, maka yang banyak akan melihat anak-anakmu, keponakanmu, suamimu, istrimu, orang tuamu akan melihatmu. Tidak perlu Matius berkata demikian, Lukas berkata demikian, tetapi hidupmu adalah firman yang berjalan. Orang akan membaca kehidupanmu. Dan ketika saudara berbicara 1-2 patah kata, dan orang itu akan manut. Sama seperti Otniel, makanya 40 tahun tidak ada masalah kalau lihat ayat ini. Kalau Ehud 80 tahun, Ehud 80 tahun tidak ada masalah lagi dalam peperangan mereka. Dan selalu menang, mereka selalu diberkati, mereka selalu aman, saling mengasihi, saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan. 40 tahun dan Ehud 80 tahun dan Samgar. Demikian juga. Ketika saudara melihat motivasi saudara ini apa dalam hidup saudara. Tentunya saudara ingin melihat keluarga saudara diberkati. Motivasinya apa? Karena saudara mau melihat anak-anak saudara diberkati. Kalau saudara mau melihat itu, mari jadilah contoh bagi mereka. Amin ya. Otniel menolak untuk menyerah pada kritik yang meragukan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Orang berpandangan Kaleb, orang berpandangan Yosua, itu melekat dalam pikiran-pikiran mereka. Jadi ketika mereka minta pertolongan, ternyata Kaleb pun tidak mampu berhadapan. Artinya apa? Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang merasa diri kuat di hadapan Tuhan. Tidak ada yang merasa mampu di hadapan Tuhan. Kaleb pun bisa kalah. Kaleb pun tidak bisa mengalahkan. Dan justru di sini Otniel tampil. Otniel itu istilahnya masih belum pengalaman, tetapi Tuhan pakai hati yang mau siap. Kalau anak-anak saudara siap, maka Tuhan akan pakai. Kalau saudara siap, maka saudara akan dipakai Tuhan. Otniel rela turun ke pertempuran, mempertaruhkan segalanya demi Tuhan dan tujuannya. Statement ini bagus di dalam pengertian begini. Artinya, ada banyak orang itu sinis mencemooh saudara. Jangan marah. Ada banyak orang itu menyepelekan saudara dan senang lihat saudara jatuh. Ada orang yang ingin cari tahu bagaimana ini keluarga ini, bagaimana kehidupannya, bagaimana ekonominya. Tidak sedikit orang memandang skepsis. Artinya apa? Dia senang kalau lihat saudara itu tidak diberkati. Dia senang kalau saudara itu mengalami sakit. Dia senang kalau saudara itu mengalami kejatuhan. Dan lihat, Otniel rela turun ke pertempuran, dia tunjukkan. Dia mau berhadapan dengan persoalan. Mana persoalan? Inilah aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Jadi ketika saudara mengalami suatu persoalan, Tuhan mau lihat saudara. Bukan sekedar Tuhan, tetapi tetanggamu akan ingin lihat saudara. Dia kalah atau dia menang. Ternyata dia Otniel. Dia selalu menang dalam hal apapun. Dan poin terakhir saudara lihat. If we win this war, the next generation will inherit God's blessing. Kalau mereka menang di dalam pertempuran, mereka akan mewarisi kepada anak-anak mereka.
pada generasi berikutnya. Ada berkat. Orang yang menang di dalam persoalan, anak-anaknya, generasi berikutnya akan menikmati papa mamanya berperang. Dalam ekonomi kah, dalam keluarga kah, dalam hal apapun, dia akan mewariskan kepada anak-anaknya. Sama seperti Kaleb, dia berperang, ternyata bukan sekedar anaknya, tetapi keponakannya menikmati tanah perjanjian. If we lose this war, jika kamu kalah dalam peperangan hidupmu, the next generation, generasi berikutnya, anak-anakmu will inherit void. Dia akan tidak memiliki apa-apa. Ada ruang kosong yang dia lihat. Dia tidak menikmati apa-apa. Karena dia melihat orang yang diharapkan kalah dalam peperangan. Tapi saya mau katakan di sini, will inherit God's blessing. Itu harus terjadi bagimu dan bagi anak-anakmu, bagi cucumu, keturunan kedua, ketiga, empat. Karena apa? Karena ada Kaleb. Kaleb akhir zaman. Yang mau berperang bagi keluarga dan anak-anaknya. Kalau saudara mau berperang bagi keluargamu, maka engkau sedang mewariskan berkat bagi anak dan cucumu. Tuhan Yesus memberkati kita. Seperti berikan kami Tuhan
sangat memerlukan Engkau. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan Tuhan pemahaman dan pengertian kami yang baru setiap hari Tuhan. Agar kami mengerti Bapa apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau baik Yesus. Betapa kami mengasihi Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapa. Engkau yang memberikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami rindu Bapa. Kehidupan kami berubah di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan bagi berdiri bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan telah mengubah kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini atas penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan pekerjaan kami Bapa. Bahkan Engkau Tuhan yang mengadakan perbedaan Tuhan. Kami dengan orang-orang Tuhan di luar sana Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau Tuhan yang memperbaharui roh kami dari hari ke hari Bapa. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan yang menguduskan kami. Engkau yang mengurapi kami Bapa. Ini akhir dari ibadah kami Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Bapa di sorga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah engkau di dalam bangku kuliahmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha-usahamu. Kemanapun kakimu melangkah selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Dimanapun tanganmu mengerjakan segala sesuatunya Tuhan membuat berhasil. Sampai ia datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.